solusi atas problem yang pertama kali muncul di masyarakat kita terkait al-ilm, yaitu apa? Ya, bahwa masih banyak atau bahkan mungkin mayoritas masyarakat kita itu keimanan atau pemahaman tentang alam jin itu keliru, masih banyak yang keliru. Maka perlu kita luruskan. Di antaranya yang paling mendasar dan itu paling pertama kita luruskan adalah orang yang beriman namun takut terhadap bangsa jin. Orang beriman tapi bagaimana? Takut terhadap bangsa jin, terhadap syaitan. Bahkan takutnya sebagian masyarakat kita terhadap bangsa jin itu lebih besar dibandingkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Pengen bukti Pak? Pengen bukti? Coba kalau kita lihat hari Jumat atau hari-hari biasa, ada berkumandang nyantai mawon, ini buatan Pak. Waktunya sholat Jumat, yang tukang ya tetap ngopi medan di pinggir jalan, yang lain juga seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi meninggalkan sholat biasa, tidak ada rasa takut kepada Allah, bahkan seolah-olah sama sekali tidak ada yang ditakutkan. Enjoy, padahal meninggalkan sholat itu dosa yang besar, ancamannya ngeri. Iya benar itu. Iya. Ya, kalau dibahas panjang, tapi yang jelas meninggalkan sholat ini ancamannya besar. Tidak takut kepada Allah ketika meninggalkan sholat, enjoy aja. Nah, sampai di sini bisa diikuti Pak? Nah, orang-orang ini yang meninggalkan sholat dengan enjoynya, dengan entengnya. Coba kalau lewat kuburan Pak, berarti mau betul. Berani apa takut? Takut. Kalau boleh milih jalan yang lain, dia akan milih jalan yang lain. Berarti coba Pak, kita lihat ini fenomena nyata, betul? Fenomena nyata ini menunjukkan bahwa takutnya kepada jin, kepada syaitan dibanding takutnya kepada Allah besar mana? Takut kepada jin, betul? Iya enggak? Nah, ini problem yang harus diluruskan. Kalau seandainya orang itu takut kepada Allah, pasti akan melakukan sholat. Takut jika meninggalkan sholat, betul? Ya, takut jika diazab oleh Allah Ta'ala. Kalau kita paham Pak, tentang dosa meninggalkan sholat, itu dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, bahwa Imam Az-Zahabi menukil dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah tentang dosanya meninggalkan sholat. Yang kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah la dzanba ba'da syirki wal qatli, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dan membunuh manusia yang tidak bersalah, melebihi dosa meninggalkan sholat. Jadi dosa besar yang nomor 3 itu, pertama syirik, kedua membunuh, ketiga meninggalkan sholat. Kalau Imam Az-Zahabi menyebutkan tingkatan keempat, karena pertama syirik, kedua membunuh, ketiga sihir, keempat meninggalkan sholat. Nah, sebetulnya sihir itu bagian dari syirik. Jadi kalau ini digabung, ini meninggalkan sholat menjadi nomor 3, lebih besar dibanding dosa zina, khamar, riba, uququl walidain atau durhaka kepada orang tua
dan segala macam. Ini dosa besar meninggalkan sholat itu nomor 3. Tetapi masyarakat kita enjoy, tidak takut sama sekali. Malah ketika lewat tempat yang dianggap angker, dianggap wingit, atau melihat penampakan langsung lari. Betul bukan? Lihat yang putih-putih langsung lari. Padahal itu tetangganya jemur mau kena, belum dihentas kelupaan, gerimis kena angin, beliau-beliau melayu. Ya Pak, dikira kuntilanak. Atau tetangganya punya pohon nangka di Brongsong, putih-putih juga. Dia lewat gerimis-gerimis karena sudah memang takut, dilirik putih-putih. Padahal dia lihat baru sekilas, dianggap langsung pikirannya ke sana-sana, langsung lari. Ini benar. Nah, ini problem pertama. Keimanan tentang alam jin yang pertama kali harus diluruskan adalah tentang hal ini, bahwa kita orang yang beriman jangan takut kepada syaitan, kepada bangsa jin. Takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ada gambaran ini Bapak Ibu apa yang akan kita bahas ini. Nah, ini pembahasan awal kita. Maka kita penting sekali membahas tentang alam jin. Kenapa penting? Karena akan meluruskan akidah kita. Gitu Bapak Ibu, bahwa seseorang jika belajar tentang alam jin dari sumber yang benar, itu sumbernya adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi disertai dengan penjelasan para ulama, ya Bapak Ibu, maka insya Allah yang muncul itu rasa berani terhadap bangsa jin, bukan takut terhadap mereka. Saya ulangi, jika kita belajar tentang alam jin dari sumber-sumber yang benar, itu nomor Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama tentang alam jin, insya Allah yang muncul nomor rasa berani. Tapi sebaliknya, jika belajar tentang alam jin dari sumber yang keliru, contohnya Jeremy, katanya, atau belajar dari film-film horor, film Susana dan sejenisnya, akhirnya yang muncul rasa takut karena di film-film horor itu keliru semuanya. Ya, pembahasan tentang alam jin itu keliru. Diceritakan bangsa jin itu sakti begini bisa balas dendam, bisa sudah meninggal rohnya gentayangan balas dendam. Itu bohong semua, tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Jelas ya Pak? Kalau kita belajar dari sumber yang benar, maka yang muncul adalah rasa berani, sehingga kita bisa melawan mereka. Apakah bisa Pak? Kita bisa berani melawan syaitan? Bisa. Nah, yang kami ajarkan, yang saya ajarkan kepada masyarakat tentang alam jin itu untuk ke arah sana. Bahkan bukan cuma berani Pak, melawan bangsa jin dengan cara apa? Ruqyah syar'iyyah. Ya, ruqyah syar'iyyah. Jadi ruqyah syar'iyyah itu ya, nomor melawan bangsa jin. Bapak Ibu pernah lihat tayangan di YouTube tentang ruqyah syariah, atau pernah melihat orang di ruqyah yang sesuai syariatnya, bukan ruqyah yang dukun-dukun ya? Pernah lihat Bapak Ibu? Pernah? Ustaz Nuruddin Al-Indonesia. Nah, yang sudah pernah saya tanya dengan yang takut ustadznya, ruqyahnya, apa jinnya yang takut? Jinnya yang takut. Jelas ini? Jinnya yang takut. Menunjukkan apa?
bahwa manusia itu bisa melawan bahkan menjadikan jin itu takut. Kalau panjenengan lihat jin yang sedang diruqyah tadi, boro-boro melawan Pak, melihat mata peruqyah, melihat wajah peruqyah saja nggak berani. Seringkali kan begini, tangannya gerak-gerak tapi dia nunduk, tidak berani menatap. Kalau dia menatap peruqyah ditatap balik, dia melengos. Jadi kan cermati di video pasti tidak berani, menunjukkan bahwa kita manusia bisa melawan jin bahkan menjadikan jin takut. Pertanyaannya Pak, apakah peruqyah itu sakti sehingga jin itu takut? Kenapa Pak? Apakah peruqyah itu sakti, kebal, punya tenaga dalam sehingga jin itu takut atau kenapa? Enggak, kenapa? Dia percaya sama tauhid. Nah, betul. Karena punya tauhid. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jika kita belajar tauhid yang benar secara umum, ya, tauhid secara umum, kemudian belajar tentang alam jin secara spesifik, secara khusus dengan sumber-sumber yang benar, yang muncul adalah rasa berani. Yang muncul rasa berani. Kepada Allah kita semakin takut, namun sebaliknya kepada jin kita semakin berani. Dan kaidahnya itu apa begitu? Rumus. Maksudnya ini suara jelas, nggak kalah dengan hujan ini. Ibu jelas ibu. Nopo geremeng-geremeng jelas ini. Ya, lanjut ibu. Kaidahnya atau rumusnya, ya, semakin kita takut kepada Allah, maka kita semakin berani melawan syaitan dari bangsa jin, dan bangsa jin semakin takut kepada kita. Saya ulangi, semakin kita takut kepada Allah, maka kita akan berani, ya, semakin berani melawan syaitan dari bangsa jin, dan bangsa jin akan semakin takut kepada kita. Jelas ini Pak? Ini kalimat pertama, bisa dipahami Bapak Ibu? Saya ulangi, semakin apa? Semakin kita takut kepada Allah, maka kita semakin berani melawan syaitan dari bangsa jin, dan bangsa jin akan semakin takut kepada kita. Itu kaidahnya. Itu. Dan sebaliknya, kalimat kedua, semakin kita berani melawan Allah, melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah, dan tidak takut kepada Allah, maka, ya, kita akan semakin takut kepada bangsa jin. Kita akan semakin takut kepada bangsa jin, dan jin akan semakin berani terhadap kita. Saya ulangi, semakin kita berani melawan Allah, menentang Allah, tidak taat kepada Allah, ya, tidak tunduk kepada Allah, maka kita akan takut kepada jin, ya, dan jin akan semakin berani terhadap kita. Jelas Bapak Ibu? Nah, dari sini ini kaidah besarnya, ini landasannya. Jadi kita, tujuan utama kita belajar tauhid secara umum dan belajar tentang alam jin secara khusus, itu tujuannya yang mendasar itu. Nah, sudah paham tujuannya Bapak Ibu? Kita mulai bahas lebih mendetail. Bagaimana cara menumbuhkan keberanian terhadap bangsa jin dan menghilangkan rasa takut terhadap mereka. Nah, ini ilmu-ilmu apa atau hal-hal apa yang perlu kita ketahui tentang alam jin ini. Jadi yang pertama, bahwa kita harus mengetahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan menyadari bahwa kita manusia dengan mereka,
bangsa jin itu sama. Tujuan diciptakan kita manusia dengan bangsa jin, apa tujuannya? Menyembah kepada Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu mungkin sering dengar kalau pembahasan tauhid pasti disebut ya firman Allah Ta'ala surat Al-Zariyat ayat 56. Bagaimana bunyinya Pak? Wa ma khalaqul jinna. Nah, Ibu. Ya, kan sudah hafal dalilnya nih Pak. Tinggal itu kita perdalam lagi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Disebutkan jin dulu baru manusia, karena ini konteksnya konteks penciptaan. Kalau bicara konteks penciptaan, maka Allah Ta'ala menciptakan jin duluan baru manusia, maka disebut jin duluan. Jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala ya, tujuannya apa? Tidak ada tujuan lain illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Punya siapa? Allah. Ini Pak Bu, harus kita tanamkan dalam hati kita yang paling dalam. Aku dengan dia jin sama, kita sama. Sama-sama apa? Sama-sama wajib beribadah. Sama-sama wajib beribadah. Maka konsekuensinya sama. Kalau yang taat kepada Allah akan masuk surga. Yang tidak taat kepada Allah, yang kafir, yang ingkar, yang maksiat akan masuk neraka. Betul? Nah, itu konsekuensi dari poin pertama ini Pak, tanamkan dalam hati. Maka terkait ini Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Jin. Ya, surat Al-Jin ini ada surat khusus di dalam Al-Quran namanya surat Al-Jin. Ini khusus membahas tentang alam jin. Juz berapa Pak? Ada yang tahu? Surat Al-Jin juz berapa? Kurang. Juz 29. Nah, nanti bisa dibuka, nanti dibaca terjemahnya. Nah, di dalam surat Al-Jin ini ayat 14, 15 dan setelahnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang pernyataan bangsa jin sendiri ya, dimana ini harus kita tanamkan dalam hati Pak ya, bahwa Allah Ta'ala menjelaskan pernyataan dari bangsa jin yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang qasitun. Qasitun itu yang kafir, yang tidak mau beriman. Maka bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi jin yang muslim disebut jin muslim, jin yang kafir disebut syaitan dari bangsa jin. Ada gambaran Bapak Ibu? Ya. Jadi ada jin muslim, ada jin yang kafir. Jin muslim disebut jin muslim. Jin yang kafir disebut syaitan dari bangsa jin. Nah, nanti lebih spesifik lagi, jin muslim dibagi dua lagi. Jin muslim yang soleh dan taat, pertama. Yang kedua, jin muslim tetapi fasik. Nopo? Fasik. Fasik itu apa? Yang tidak mau taat. Muslim tapi nggak mau sholat. Muslim tapi korupsi, muslim tapi zina dan segala macam. Nah, jin KTP muslim, jin muslim KTP. Jadi nggak semua manusia toh, jin pun ada yang begitu. Nah, nanti yang suka ganggu manusia, yang suka goda atau segala macam, itu yang dua ini Pak. Yang kalau nggak kafir, yang fasik. Kalau tidak kafir, fasik. Jelas gini. Kalau yang muslim nggak mau ganggu, yang muslim yang soleh maksudnya tidak mau ganggu. Makanya kalau jenengan pernah melihat ada orang di ruqyah, kemudian jinnya itu kok benerin bacaan Qur'annya ruqyah,
Berarti itu model yang apa itu? Muslim tapi fasik. Ya. Ada nggak manusia Muslim hafalan Qurannya banyak tapi melakukan dosa besar? Ada nggak? Nah, bahkan kalau ada di medsos yang dia katanya santriwati hafal Quran terus murtad, kan ada. Nah itu jin kedua ya Pak. Jadi dia bisa hafal Quran, bisa betulin begitu. Maka ini tipikal yang begitu. Nah, kembali kepada surat Al-Jin tadi, di antara kami ada yang muslim dan ada yang positun, ada yang kafir. Allah Ta'ala melanjutkan, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang muslim di antara kami, faulaika taharraw rasyada, maka merekalah para jin yang mencari hidayah, yang mencari petunjuk. Jadi Bapak Ibu, hidayah itu harus dicari. Tidak hanya manusia, tetapi juga jin harus mencari hidayah. Yang mencari petunjuk, yang mencari hidayah, akhirnya Allah berikan taufik kepada mereka, manusia maupun jin. Dan selanjutnya, wa amal qasituna, adapun yang kafir, yang tidak mau taat kepada Allah, Allah Ta'ala menjelaskan, fakanu li jahannama hatoba, maka mereka kelak akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Akan menjadi nopo? Bahan bakar neraka jahanam. Jadi misalnya ini, ya, kita tanamkan dalam hati Pak hal ini, ya, bangsa jin yang kafir jika tidak taubat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak kembali kepada ketaatan Allah Ta'ala, maka akan diazab, diobong di neraka jahanam. Sampai di sini ada gambaran Bapak Ibu. Ini tanamkan dalam hati kita. Jadi seandainya Pak, kita lewat rumah kosong atau lewat kebun kosong, ya, lewat kuburan, kemudian ada penampakan cunil-cunil atau belian-belian atau wes begitu, ya, apa yang muncul dalam pikiran kita? Nah, maksudnya harus seperti apa? Keyakinan apa yang harus kita munculkan? Sebelum mengucapkan astagfirullah atau istighfar atau ayat kursi ataupun yang lain, apa yang harus kita munculkan dalam hati? Apa? Yang barusan kita bahas ini. Ya, yakini dalam hati bahwa kita itu sama, aku dengan kamu sama. Kita harus taat kepada Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka kamu akan diazab di neraka jahanam yang begitu pedih. Tanyakan Pak ke dalam hati kita, tanyakan. Makanya kita belajar ini, tanyakan ke dalam hati kita, ya, tanyakan ke dalam hati kita. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti tengah malam atau pas sendiri. Jangan. Tanyakan. Jangan ketemu maksudnya. Makanya, ini makanya Nopo, kita sedang meluruskan akidah yang kita bongkar ini Pak. Dari kecil kita tuh takut, betul betul. Jadi kita luruskan dulu pondasi awal itu ini. Takut itu kepada Allah, bukan kepada jin. Tanyakan ke dalam hati kita, pantaskah kita takut? Tanyakan dalam hati kita, hati yang paling dalam, relung hati yang paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab, fuad, ada kolbun itu hati, ada fuad itu hati yang paling dalam, yang tidak akan mungkin bisa berbohong. Jelas ya Pak? Tanyakan ke dalam hati kita yang paling dalam, bahwa pantaskah aku takut kepada makhluk yang akan diazab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka jahanam?
Pantaskah aku takut kepada calon bahan bakar neraka jahanam? Hati kita akan menjawab, kira-kira pantas mungkin Pak? Pantas mungkin Pak? Coba dijawab dulu dengan lisan kita sekarang Pak. Pantas mungkin? Jawab dulu yang mantap Bapak Ibu. Tidak pantas. Pantas atau tidak? Tidak pantas. Pantas mungkin Bapak Ibu? Tidak pantas. Kita sekarang jawab rame-rame dengan lisan kita. Gimana? Nanti sendirian malam-malam tanyakan hati kita sendirian. Ya jangan nantang begitu. Ya begitu. Jelas lagi. Prinsip kita orang Muslim jangan cari musuh. Tapi kalau musuh datang jangan lari. Kita nggak nyari jin, tapi kalau jin datang ayo. Begitu gitu. Ada orang, ada jin dari manusia, ya butuh rukyah, ayo. Tapi jangan sengaja bukan jin kayak jin nyari, jangan. Ya itu tidak saya sarankan. Ya dan itu tidak seharusnya begitu. Jelasin Bapak Ibu. Minum dulu Bapak Ibu biar Jadi itu poin pertama yang harus kita tanamkan dalam hati. Kita dengan bangsa jin itu sama-sama makhluk Allah. Jelas ini? Ya. Ini pertama ini konteks ya. Konteks kita dengan jin di hadapan Allah. Kita itu sama. Ada gambaran Bapak Ibu? Jadi tanamkan dalam hati. Kalau dia itu tidak taat kepada Allah akan diazab di neraka. Camkan dalam hati, saya tidak pantas takut kepada makhluk yang hina yang akan diazab di neraka. Bayangkan jin itu diazab di neraka. Bayangkan. Kalau kita takut kepada pocong, bayangin pocong itu dibakar di neraka. Kalau kita takut genderuwo, takut kuntilanak, bayangkan kuntilanak itu diadab di neraka. Dia menjerit-jerit kesakitan minta ampun, ya Allah, aku taubat ya Allah. Bayangkan itu Pak. Sehingga yang muncul di dalam hati kita takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah, bukan kepada jin. Sudah kebayang begitu? Dan itu yang saya lakukan. Misalnya mau lewat tanah kosong mau takut kepada pocong kan diazab di neraka kalau dia tidak taat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan pocong itu diopong di neraka, menjerit-jerit kesakitan. Dia gembeleng di dunia kepada manusia, cunil-cunil berdiri, bocah. Tapi nanti dia diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Akan hilang itu Pak. Kita akan hilang rasa takut kepada dia, justru yang kita takuti adalah Allah. Nah, sudah paham metodenya Pak? Ya, bisa diresapi Bapak Ibu? Oke, bisa lanjut? Ya, lanjut. Sekarang poin kedua. Ini masih kita ya dengan kita dengan jin di hadapan Allah Ta'ala. Bahwa pertama tadi kita dengan jin itu sama. Kita sama di hadapan Allah. Poin keduanya, ya Allah Ta'ala menjadikan kita dengan syaitan dari bangsa jin, ya syaitan yang kafir itu dari bangsa jin, itu Allah Ta'ala menjadikan kita musuh mereka. Bukan kita sedang mencari musuh atau kita suka permusuhan, tidak. Kita tidak suka permusuhan, betul? Dan kita tidak mencari musuh, betul? Tetapi Allah yang menjadikan di dalam sunnatullah fil kaun, ketetapan Allah di alam semesta ini, ya, Allah Ta'ala menjadikan syaitan itu musuh kita. Allah yang menjadikan, bukan kita yang karap, bukan. Mana dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sebenarnya syaitan itu musuh kalian yang nyata. Ya. Di antaranya lagi surat Fatir ayat 6. Allah Ta'ala menjelaskan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Ya.
Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian wahai manusia. Allah ingatkan mereka itu musuh kita. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan mereka sebagai musuh. Poin pertama Allah ingatin kepada kita, mereka itu musuh kita. Jadi mereka musuh kita, ya. Dan posisi kita perang. Tidak ada kata damai dengan syaitan dari bangsa jin. Tidak ada kata damai. Kalau dengan Yahudi masih bisa gencatan senjata, meskipun mereka berkhianat. Itu sifatnya Yahudi, ini benar Pak. Tapi dengan syaitan dari bangsa jin, buru-buru gencatan senjata Pak, enggak ada. Tidak ada. Kita diam diserang, kita jalan diserang, kita berdiri diserang, kita sholat diserang, kita tidur diserang, kita kerja diserang, apa saja diganggu, digoda diserang, dimanapun kita berada, tanpa ada celah sedikit pun. Itu, ya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fattakhiduhu aduwwa, jadikan mereka sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman, jangan jadikan sebagai tempat pertolongan, apalagi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita harus sadari poin kedua, kita punya musuh. Musuh kita siapa? Mereka. Dan kondisi kita bagaimana? Perang, bukan damai Pak. Gak ada kata damai dengan mereka. Dan mereka gak mau damai dengan kita. Jelas nih? Sekarang logikanya bagaimana Bapak Ibu? Kita punya musuh dan kita perang. Kalau kita sebelum ketemu musuh saja sudah takut, akan menang atau badan? Bisa menang badan? Nah, akan kalah sebelum berperang. Nah, ini dia. Akan kalah sebelum berperang. Kenapa? Kita takut duluan. Maka poin nomor 1 untuk memenangkan peperangan, hilangkan rasa takut ini. Jelasin Bapak Ibu. Nah, insya Allah kalau kita belajar tentang alam jin, yang muncul itu justru keberanian, bukan rasa takut. Ya, banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah malaikat, kisah ulama, kisah sahabat, di mana jin takut kepada mereka. Mungkin kalau saya ceritakan panjang dan jenengan akan berkata, oh itu kan malaikat, itu kan nabi, itu kan ulama, itu kan sahabat. Gak nyong. Nyong manusia biasa. Masa bisa kayak kalian kan akan berpikir begitu gitu. Sekarang saya sebutkan di awal tadi, Bapak Ibu pernah lihat ruqyah syariah kan gitu betul. Yang meruqyah itu manusia biasa apa bukan? Manusia biasa. Makannya nopo? Besi apa segar? Segar. Gimana? Nah, bisa nggak jin takut kepada dia? Bisa. Bisa nggak tolnya itu berani kepada jin? Berani. Bisa. Berarti kita jaringan ini bisa bukan Pak? Bisa. Nah, makanya tanamkan dulu dalam hati. Kalau dalam bahasa psikologi itu sugesti. Apa namanya? Sugesti. Bisa. Kita bisa berani kepada jin. Kita bisa melawan jin. Itu modal paling dasar untuk kita belajar ruqyah syariah. Begitu. Ya, bahkan subhanallah, jangankan menghadapi banyak kisah-kisah peruqyah, ya, orang kesurupan jin atau orang diganggu jin. Jangankan baca ruqyah, peruqyahnya masih jalan Pak. Belum nyampe itu sudah gelisah jinnya. Ya, sudah gelisah, gimana Pak? Sudah gelisah, sudah kelojotan. Subhanallah. Nah, ini nyata, itu manusia biasa. Saya kembali tanyakan ke jenengan, apakah karena peruqyah itu sakti? Tidak. Apakah peruqyah itu hebat? Tidak. Jawabannya apa tadi? Poin nomor 1 yang pertama kali kita baca. Nah, karena peruqyah itu memiliki tauhid dan peruqyah takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita berani melawan jin. Semakin ada gambaran Pak? Gitu.
Jadi kalau nanti malam-malam ada sing cunil-cunil, bagaimana Bapak Ibu? Mawalah. Masih layu? Mawalah. Kalau masih layu, kita ulangi lagi. Harus ngaji begini lebih banyak lagi, begitu gitu. Lanjut. Jadi jika kita dengan bangsa jin dihadapkan di hadapan Allah, maka poin pertama kita sama. Ya. Poin kedua, mereka musuh kita. Tidak boleh takut kepada musuh. Dan masih boleh sedikit? Boleh. Ya. Sekarang kelanjutannya adalah tadi, jika kita dengan mereka di hadapan Allah. Sekarang kita di hadapan mereka. Manusia dibanding jin. Kalau tadi kan manusia dengan jin di hadapan Allah. Ya, sekarang manusia dibandingkan jin. Saya tanya panjenengan, lebih mulia mana manusia dengan jin? Manusia. Dari banyak sekali hal. Kalau dijelaskan detail, waduh, 1 jam. Tapi saya jelaskan secara singkat sekali. Pertama, bahwa manusia itu dimuliakan dengan satu hal yang paling mulia. Ada yang tahu Pak? Yaitu wahyu. Apa? Wahyu. Ya. Manusia yang diturunkan kepada mereka wahyu siapa namanya? Nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad, siapa? Nabi dan Rasul. Jelasin Bapak Ibu. Nabi dan Rasul itu hanya dari kalangan manusia, tidak dari bangsa jin, tidak ada. Rasul atau utusan dari malaikat banyak. Bahkan para malaikat adalah para utusan. Tapi Nabi dan Rasul dari bangsa jin tidak ada. Maka ini nomor 1 yang menjadikan bangsa manusia lebih mulia dibandingkan jin. Nomor 1, wahyu secara khusus. Kedua, ilmu secara umum, ilmu agama secara umum. Karena 2 kemuliaan ini, makanya malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia bukan kepada manusia, termasuk bangsa jin, termasuk iblis. Ya, yang dulu sebelumnya namanya siapa? Azazil. Nah, kenapa kok disujud? Karena untuk menghormati manusia. Sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Kalau sujud penyembahan, ya tidak boleh kepada makhluk. Nah, sujud penghormatan sudah dihapus sekarang, tapi dulu masih boleh. Sampai sini masih bisa difahami Bapak Ibu. Nah, pertama karena nopo, karena wahyu. Kedua karena ilmu. Ketiga karena apa? Karena manusia diciptakan dari apa? Tanah. Jin diciptakan dari api. Mulia mana Bapak Ibu? Tanah dengan api. Buktinya apa? Nah, kita buktikan dengan eksperimen. Kalau kita punya biji pelem, jenenge apa Pak? Pelem. Ya. Coba pelem dimasukin ke dalam tanah, ditutup. Apa yang terjadi? Tumbuh. Kedua, pelem dimasukin ke api, jadi nopo? Pelem bakar ya. Ya. Pertanyaannya Pak, lebih mulia mana? Yang menumbuhkan atau yang membakar, menghanguskan? Yang menumbuhkan. Jadi lebih mulia tanah. Jelas ya Pak? Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, runtutan-runtutan tadi banyak dari yang saya sebutkan tadi. Bahwa sekarang contoh, ya, belajar, bangsa jin itu belajar dari manusia. Ya. Bangsa jin itu belajar dari para nabi dan rasul, dan dari para ulama dari kalangan manusia. Jadi kalau ada manusia ngaji begini, ikut pada ngaji, begitu jin-jin yang soleh ikut ngaji. Iya, itu pada pasung kretek itu sebelah ibu itu. Cuma kita nggak lihat itu bubar kabeh ya. Di atap bisa Ustaz ya? Di atap bisa.
Bisa di atap, bisa di bawah, bisa gelantungan, terserah mereka Pak. Bisa di atas HP gelantungan. Mereka kan ya, mereka lebih bebas dibanding kita. Lebih fleksibel lagi, dan jumlah mereka lebih banyak dibanding kita. Jadi mereka bisa jadi yang ngaji lebih banyak dibanding kita yang ngaji. Jelas Ibu Ibu? Jadi mereka belajar dari kita. Kenapa? Karena kita lebih mulia, punya ilmu, punya wahyu. Dan kemudian satu hal juga saya tutup dengan hal ini, bahwa makanan mereka apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau jin Muslim, ya, makanan itu adalah ya tulang atau sisa-sisa makanan manusia atau sisa tulang manusia yang dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan ketika makan disebut Bismillah. Itu makannya jin Muslim, sisa-sisa makanan kita. Coba Bapak Ibu, kalau kita makan fried chicken dan yang lainnya, ikan bakar segala macam, kan ada tulangnya. Jangan dimakan tulangnya. Nah, tulang itu biasanya kita kasihkan ke siapa? Kucing. Ke kucing. Berarti kedudukan jin dengan kucing bagaimana? Sama. Lebih mulia mana? Yang makan bareng dengan kita atau yang makan sisa makanan kita? Lebih mulia mana? Kita yang makan makanan dengan mereka yang makan sisa makanan kita. Mulia mana? Manusia. Mereka makan sisa kita kok. Jin yang kafir makan sisa-sisa, ya, orang-orang kafir yang tidak baca Bismillah, sisa-sisa hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau tanpa Bismillah, itu makanan mereka. Lu maksud kita takut sama mereka makan sisa kita kok? Jelas begitu? Nah, sampai di sini kalau kita perdalam lagi, oh iya ya, berarti mulia kita dong. Apa yang kita takut? Mau mulia kita kok? Gimana? Sekarang logis benar Pak. Sipir penjara takut dengan napi. Berarti yang takut siapa? Nabi dong. Kalau nabi berontak, dicekel, digebuki, gimana? Nah, apa namanya? Aparat dengan rakyat harusnya lebih di bawah mana? Apa yang menertibkan, yang mengatur? Nah, maka kita manusia tidak berhak, tidak layak, dan tidak boleh takut kepada bangsa jin. Karena kita di hadapan Allah dengan mereka itu sama, ya. Mereka jika tidak taat kepada Allah akan diazab di neraka, dan mereka lebih rendah kedudukannya dibandingkan kita. Makanya kita tidak boleh dan tidak layak takut kepada mereka. Nah, sampai di sini ada gambaran Bapak Ibu. Gitu. Langsung ditutup. Nopo ada pertanyaan? Monggo jika ada. Masih ada waktu? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dibahas tentang jin dan setan. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungannya iblis, jin dan setan? Nah iya, tapi dari hubungan persaudaraan itu sejarahnya gimana sih istilahnya gitu? Karena kita diaturkan sendiri, diaturkan yang sering disebutkan tentang jin dan setan, diaturkan cara iblis. Itu seperti apa sebenarnya? Mungkin ini baru permulaan kita mengawali. Masih ada berarti. Kalau setan kan banyak pejabat yang Ada lagi yang malah dijawab? Saya lah, Ustaz. Ya, monggo. Agak menyimpang Pak Ustaz. Ya, Ini tentang klinik. ya. Ini saya agak menyimpang ya. Biasanya ada seseorang yang mempunyai klinik. Yang saya pertanyaannya ada dua. Ya. Kliniknya itu sebenarnya itu ada jinnya apa tidak?
Itu satu. Yang kedua, apakah kita wajib takut dengan orang yang memakai klinik seperti itu? Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi apa? Dua dulu. Ini aja. Ini mau adzan dulu baru dijawab atau Jauh dulu aja Pak. Anu aja nanti lanjut habis sisa sedikit apa ya? Ya, Kayak panjang ini. nggak apa-apa. Tidak perlu sampai subuh. Kayak panjang. Dan Enggak apa-apa. waktu sholat. Nah ini dua aja, jadi jawab sisa nanti ada dua atau tiga nanti. Menurut Pak Ustadz boynya gimana gitu? Untuk saya minta saja. Biasanya kalau kajian bagaimana? Ya saya kan juga sama bersolat. selesai bisa. Ya sholatnya fokus. Berarti ada langsung komat. Ya boleh nanti. Oh, begini. Iya. Berarti dua saja. Ya, kalau penasaran nilai waktu atau bisa bahkan di Nah, pertama tadi terkait perbedaan iblis, jin dan setan, ya setan. Bapak Ibu bisa dibuka nanti surat Al-Kahfi ayat 50. Surat apa? Al-Kahfi ayat 50. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami firmankan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini Allah Ta'ala menjelaskan karena minal jin. Iblis itu dari bangsa jin. Nah, fafasaku an amri rabbih. Dia menyimpang dari perintah Allah. Yang tadi di apa? Betul Pak, Azazil. Jadi asalnya namanya iblis dulu ketika masih taat, itu namanya Azazil. Setelah ingkar kepada Allah, Allah ganti namanya menjadi iblis. Kemudian Allah sebutkan, apakah kalian wahai manusia ingin menjadikan dia iblis dan keturunannya, sebagai penolong selain aku, yaitu selain Allah, padahal mereka musuh kalian, bisa lidh-dhalimina badala, sungguh buruk ganti yang kalian ambil. Dari ayat ini nanti Bapak Ibu bisa buka surat apa? Ayat pinten bahwa iblis itu, saya pakai tangan kiri ya, karena iblis ya, pakai tangan kiri ya. Iblis itu adalah nenek moyangnya bangsa jin ya. Sebagaimana Nabi Adam nenek moyangnya manusia. Nah ini masing-masing punya keturunan ya. Nah masing-masing keturunan ini manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Keturunannya Azazil pun, keturunannya iblis pun, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim disebut muslim, yaitu manusia muslim atau jin muslim. Yang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah, disebut syaitan. Entah itu syaitan dari bangsa manusia ataupun syaitan dari bangsa jin. Jelas nih Pak? Jadi iblis itu adalah nenek moyangnya, kemudian bangsa keturunannya adalah bangsa jin, sedangkan syaitan adalah julukan bagi jin ataupun manusia yang kafir kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, maka iblisu minal malaikati tarfata 'ainin qattun. Iblis itu sama sekali bukan bangsa malaikat, sama sekali, sekejap mata pun bukan, sama sekali. Fa innahu aslul jin. Iblis itu adalah nenek moyangnya bangsa jin. Kama ana adama aslul bashar. Sebagaimana Nabi Adam nenek moyang manusia. Jelas sih Bapak Ibu? Terus terkait klinik yang dimaksud itu Dukun. Cincin. jimat ya. Nah,
Pertanyaannya apa tadi pertama? Apakah ada jinnya? Iya. Apakah ada isinya? Iya betul. Iya. Nah, jadi kalau itu yang dirahmati Allah dalam dunia klinik, ya dalam dunia klinik itu dalam dunia klinik ya ini dunia kliniknya bahwa benda-benda itu bisa diisi. Bisa diisi maksudnya bisa menjadi media komunikasi dengan bangsa jin. Apapun itu, entah itu cincin, akik atau tasbih atau keris atau pulpen bisa Pak, mikrofon bisa Pak, ini bisa Pak. Jenis apa? Bukan jadi nyomis tahu Pak. Dulu saya begitu. Jadi dulu saya bukan hanya konsumen Pak, produsen. Yang saya pelajari ngisi benda-benda begitu dengan ditirahati. Ya saya nggak mungkin ngajarkan ya, nggak boleh. Dan saya tobat sudah saya bakar semua yang rapal-rapal itu saya bakar. Jadi dalam benda klinik itu bisa diisi. Nah nanti benda itu menjadi media, ya, media komunikasi antara manusia dengan bangsa jin. Ibarat ini adalah kalau istilahnya buhul itu ya ikatan akar. Jadi buhul itu bisa bentuknya ikatan, bisa bentuknya apa saja bisa, ya, susuk, raja, wifik, ya, keris, apapun bisa. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu dan bagaimana cara menghancurkannya jika ada, terutama yang turun temurun. Itu dihukumi apa Pak? Dihukumi syirik. Sirik. Iya. Tidak besar. Nah, syirik. Syirik apa nanti tergantung, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tapi yang apa namanya mempelajari itu bisa dihukumi syirik besar, yang mempelajarinya. Tapi yang menggunakan, ya, contoh pakai semar mesem. Ya, semar kan macam-macam. Ada semar mesem, semar rendem, semar kuncung, semar perunggu, semar kuning, ada 5. Ya. Jalan goyang gitu. Jalan goyang ada lagi, bulu perindu ada lagi. Apa ya? Apa namanya? Gitu. Misalnya ada orang percaya semar mesem, bahwa semar mesem ini yang melancarkan rezeki. Nah, itu syirik. Syirik apa? Tergantung. Kalau dia berkeyakinan Allah yang memberikan rezeki, semar mesem ini menjadi wasilah atau srono atau syarat. Kan mereka ngomong itu di sini kok kemung srono. Apa srono Pak? Sarana atau syarat. Itu syiriknya syirik kecil karena masih meyakini Allah yang beri rezeki. Tapi jika keyakinannya rezeki itu bukan dari Allah, tapi dari semar mesem ini. Nah, itu syirik besar. Jelas ya Pak? Terus kedua, bagaimana tadi pertanyaan? Apakah misalnya begini, nagih utang ke orang itu punya klinik. Iya. Angel tagih karena dia mempunyai sesuatu di gitu. Pertanyaannya, apakah kita apakah macam takut? Jadi begini Bapak Ibu, pada prakteknya tidak hanya jin yang takut kepada ahli tauhid atau ruqyah. Manusia yang punya itu pun akan takut kepada ruqyah. Begitu. Misal nih Pak, ada orang kebal bacok, jajal, nyongsintak, ngilet ini. Ya, kita bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, langsung bergantian. Ya, dia kebal bacok dibantu jin kepada orang-orang awam. Tapi kalau yang nyayat itu adalah orang bertauhid, jinnya kabur Pak. Jinnya kabur dengan izin Allah. Sekali lagi, apakah karena ruqyah atau orang bertauhid itu sakti? Bukan. Yang hebat, yang sakti siapa? Allah. Apa alasannya tadi? Karena kita takut hanya kepada Allah. Jadi begitu Pak. Justru bukan kita yang takut kepada dia yang takut kepada orang yang bertauhid. Jelas ya Pak? Iya. Ya, jadi dukun-dukun itu kalau menghadapi yang menghadapi orang yang bertauhid, itu mereka takut. Keterlaluan mereka. Kenapa? Kalau nyantet orang yang bertauhid bisa balik. Bahaya enggak?
bahaya. Begitu. Nah, makanya mereka hati-hati juga. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu. Sekali lagi tadi bisa balik, apakah karena sakti? Bukan, karena takut kepada Allah kemudian minta perlindungan kepada Allah. Cara minta perlindungannya bagaimana? Di lain waktu. Cukup dulu. Semoga Bapak Ibu penasaran. Sehingga kita lanjut pada pertemuan yang lainnya, entah ya, di sini mungkin bisa gabung di Al-Falah atau di tempat lain. Ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Apunten atas segala kekurangan, aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.